Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki rek wong desa sing ora tau sekolah teko Kediri mau ikut-ikut nimbrung komentar yang begitu rame di media sosial. Saya nadanya nada rendah saja ya. Diki santai mawon maksudnya ngono. Santai iki guyon ora usah diki nemen-nemen. Karena memang tak pikir-pikir secara serius ngomong nih sing berkembang di dunia medsos itu nggak ada untungnya, gak enek asile. Sebenarnya nggak ada untungnya, percuma sebenarnya. Tapi karena ini hiburan ya, ayo hiburan ya, kita guyon ya. Contohnya begini, ya contoh ini saya minta maaf kalau emang ada kesalahannya ya. Yang diramaikan ini adalah eh, tes DNA dari para Habib dari Robitoh Alawiyah sebagai organisasinya. Rawame diperbincangkan, sing asli begini, kalau nggak asli berarti ini turunan begini dan lain sebagainya. Itu sebenarnya murahan sebenarnya bagi saya. Tak pikir-pikir ngono rek. Iku informasi murahan, murah banget. Karena apa? Tidak akan membawa keimanan kita. Ora bakal nambahi iman ya awake dhewe. Itu yang saya anggap murah. Dan tak pikir-pikir padha karo preman awake dhewe lek melok-melok ngono kuwi. Padha karo preman. Contohnya begini, contoh yang sudah ya kemarin-kemarin ini tak buka lagi. Contoh nih ya. Habib Bahar bicaranya sangat menyakitkan. Lho kuwi sing murani ngono kuwi. Mengatakan anjing, mengatakan babi, menyangka dan bicaranya menggebu-gebu tanpa ada nilai untuk menambah keimanan jamaahnya. Iku sing tak arani murahan. Ditambahi apa itu nyuwun sewu Habib Rizik pada waktu dulu. Habib Rizik, sekelas Habib Rizik mengatakan Gus Dur itu ya buta mata, ya buta hati. Iku murahan banget murahan. Ngono-ngono kuwi jane lek awake dhewe wis tuwek, gak perlu metu, Pak. Omongan ngono ki ora perlu metu. Gak perlu metu. Karena apa? Karena orientasi akhir itu adalah agama. Menyangkut habaib berarti Islam. Tapi omongane ngono ki wis makane iku wis murahan, sebenarnya murahan. Artinya murahan bagi saya karena tidak ada peningkatan keimanan saya. Justru membuat kita itu marah. Setan padha seneng ngono kuwi. Terus ditambah lagi Ketua Robitoh Alawiyah Pak Taufik Asegaf mengatakan ulama berdampingan dengan Umaro, runtang-runtung dengan Umaro. Itu anjing peliharaan. Iku lek kanggone wong desa murahan. Murahan banget murahan. Lho tenan iku murahan banget, ora enek regane. Sekelas Habaib, sekelas Habib, sekelas Habib Rizik, sekelas siapa itu Bahar Smith, sekelas Taufik Asegaf. Kok begitu cara ngomongnya? Mestinya ketika ada anggotanya yang bicara melenceng, keluar dari norma, keluar dari aturan kesopanan, ya, sebagai ketua Robitoh Alawiyah, kuwi mesti dituturi aja ngono Kang. Aja ngono. Ini pentingnya berorganisasi itu begitu.
ndak malah didukung, ndak malah ikut-ikut berbicara seperti preman. Gitu loh. Mestinya dituturi. Jangan begitu, Bahar, bicara yang bagus. Walaupun bagaimana, semuanya itu adalah saudara. Bicara yang bagus. Jangan mengatakan anjing, jangan mengatakan babi, jangan mengatakan dan lain sebagainya. Itu ndak baik. Bukan tuntunan nenekmu, kakekmu. Bukan tuntunan kakek kita. Kita orang yang mengaku habaib itu loh. Oh, duduk ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad. Mestinya Taufik Assegaf itu begitu karena dia ketua. Nenek anggotanya omongannya kebablasan, ora sopan, ditegur. Itu fungsinya organisasi. Begitu. Nah, malah rame membicarakan masalah nasab, masalah harga diri, apa itu keturunan Nabi dan lain sebagainya, remeh, nggak ada gunanya, kecil itu, bukan malah membawa kita mendekatkan diri kepada Allah, justru membawa kesombongan. Lah itu yang namanya remeh, remeh sekali. Saya sebagai orang Jawa, bolak-balik aku ngomong, wong Jawa kuwi seneng seduluran. Seneng seduluran, tegese seduluran, nek omong sing apik harus ada tingkatan. Nek omong karo sing luwih tuwa awake dhewe kudu sopan. Nek omong karo sak padha-padha awake dhewe kudu sopan. Nek omong karo sing luwih enom awake dhewe kudu sopan. Iki yang namanya wong Jawa. Ternyata setelah kita kaji, itu ajaran Islam. Ajaran Islam itu begitu. Itu ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Begitu loh. Berarti tidak usah lah. Kok misuh-misuh, mengatakan anjing, mengatakan babi, apalagi siapa itu kemarin itu 3 bulan 4 bulan yang lalu atau 5 bulan yang lalu, panjenenganipun Kiai Ma'ruf Amin dikatakan babi. Dia itu juga habaib. Lho ngono kok gak enek sing negur. Lho ketua Robita kok menengahi. Padahal itu jelas-jelas keluar dari kesopanan. Kudune ditegur. Nek sampeyan kepengin urip ning Indonesia ki tentrem. Tidak gaduh. Gitu. Ditegur sing apik. Aja ngono to rek. Awake dhewe iki wong neko yang membawa bendera Islam, menamakan diri habaib, mengalir darah Rasulullah. Tapi omongannya kayak comberan. Makanya itu remeh bagi saya sebagai orang Jawa. Remeh sekali. Dan lain sebagainya. Lah ini saya akan mengajak semuanya yang mengakui Indonesia, yang meminjakkan kaki di tanah Indonesia. Mari kita berjuang dengan bagaimana Indonesia ini ke depan lebih baik, bagaimana anak turunnya awake dhewe lebih baik, bagaimana di dalam kehidupan bernegara itu lebih tentram. Maka nek sampean gelem-gelem berjuang tenanan lho yo, tidak usah mempertahankan harga diri. Gusti Allah ora nyawang harga diri. Gusti Allah ora nyawang sing diwasi iki lho. Dodomu kabeh. Bagaimana ngeparek punah Gusti Allah? Bagaimana kamu bisa menciptakan suatu kerukunan di masyarakat? Gawe ketenangan kanggone wong Islam khususnya. Hanya itu yang dipandang, bukan nasab, bukan keturunan. Sampean kalau membanggakan keturunan, membanggakan habibnya, nanti di akhirat
akan dimarahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Percaya monggo, gak percaya monggo. Ayo dititeni besok neng akhirat. Karena Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan itu. Kalau toh mengatakan itu, yang bisa dibuat panutan. Kalau yang mengaku keturunan Nabi tapi gak bisa dibuat panutan, remeh. Allah itu milik kita semua. Kanjeng Nabi Muhammad milik kita semua. Saya berhak untuk mencintai Rasulullah. Bukan hanya habaib sing ngaku cucu Kanjeng Nabi. Iki tak tawarkan. Ayo nek sampean kabeh, baik yang pro dengan habaib atau yang tidak pro dengan habaib. Ya, kabeh. Ayo tak jak berjuang. Satu. Apa itu? Dukung Mahfud MD untuk menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Iki ngibadah, jangan kau tinggalkan. Hanya membicarakan yang remeh, membicarakan turunan zuriyah itu remeh. Bagi Allah remeh, bagi Muhammad remeh. Mari kita berjuang. Kalau kamu semua ingin Indonesia itu bagus, mari kita kawal Mahfud MD. Mari kita kawal. Biar dikuak semuanya kejahatan-kejahatan yang ada di Indonesia ini. Biar anak cucu kita nanti akan hidup enak. Jangan kau tinggalkan. Mahfud MD perlu kita dukung, perlu kita kawal, perlu kita support. Kita sebagai rakyat. Akhir-akhir ini di media sosial trik-trik atau yang digulirkan oleh Mahfud MD ini ditinggalkan. Terlena dengan habaib, terlena dengan zuriyah, terlena dengan tes DNA, terlena dengan harga diri yang semuanya itu remeh bagi Islam. Remeh. Kalau sampai harga dirinya kepengen dinaikkan berapa derajat oleh Allah, maka mendekatkanlah diri kepada Allah. Maka Allah akan menaikkan derajat. Jangan hanya pamer sorban. Jangan hanya pamer zuriyah. Remeh. Hak itu remeh. Kalau sampean memang betul-betul berjuang demi NKRI ke depannya, dukung Mahfud MD. Biar bisa terkuak semua kejahatan-kejahatan yang ada di Indonesia. Maling-malingnya ben kecekel. Dukung. Kuwi lo berjuang, Kang, berjuang. Berjuang hubbul watoni minal iman. Begitu. Jangan berbicara nasab, Masya Allah. Remeh. Tidak akan menambah keimanan kita. Remeh sekali. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya sebagai orang desa yang tidak sekolah. Melihat media sosial yang kayak gitu itu prihatin. Kalau memang sampean ingin Indonesia ini maju, Indonesia aman, Indonesia itu utuh, anak cucu kita tentram, dukung panjenenganipun Romo Kiai Haji Profesor Mahfud MD.
yang jelas-jelas berjuang untuk Indonesia. Bukan untuk nasab, bukan untuk harga diri. Wah, semuanya bicara masalah pendapat masalah Habaib, pendapat masalah ini, pendapat masalah Imaduddin, pendapat masalah Rozi dan lain sebagainya. Wah, koyok pinter-pinter kabeh. Tetapi tidak ada nilai tambah keimanan. Tidak ada nilai tambah ketakwaan kita kepada Allah. Berjuanglah. Dukung Mahfud MD. Perselisihan-perselisihan, perbedaan-perbedaan sudahi. Dalam arti sudahi wis nek ngomong ojo nemen-nemen. Rakyat gak butuh kuwi. Rakyat gak butuh kuwi. Ndak butuh itu. Indonesia 350 dijajah Belanda. 350 tahun melarat mangan telo biasa, Kang. Saiki wis merdeka, ayo kita berjuang meneruskan cita-cita pahlawan-pahlawan nenek kakek kita yang sudah meninggal. Kakek nenek kita dulu berbicara bilang begini, soro-soro nek aku anak putuku ora. Soro-soro nek aku sing penting anak putuku ora. Jangan malah sekarang justru meributkan yang tidak ada gunanya. Remeh itu. Remeh sekali. Nek wedi nang Gusti Allah yo sing tenanan. Ojo malah kesannya justru seperti preman. Iki wong desa prihatin. Lelek sing dhuwur-dhuwur sing panutan-panutan kelakuane kaya ngono itu saku terus menok sapa? Sing tak ge panutan sapa? Mudah-mudahan ini teman-temanku semuanya mendengar. Semuanya mendengar. Iki wong Kediri sing ora tahu sekolah. Mikirnya anak cucunya awake dhewe. Saya ndak punya apa-apa, ndak apa-apa. Yang penting saya sehat, sudah syukur alhamdulillah. Sing penting anak putuku kuwi uripe makmur. Uripe tentrem. Ya, jangan malah anak cucu kita diberi contoh perilaku-perilaku yang tidak mendidik. Kemarin saya mengatakan, kroso apa ora wong-wong kuwi bahwa sebagian orang berusaha untuk menjauhkan anak cucu kita nenggoni kiai ulama. Saya minta maaf, nangis saya ini. Prihatin sekali. Prihatin sekali. Mari kita berbicara ke sana. Anak cucunya awake dhewe dipikir nih. Ora usah mikir barang sing remeh. Saya wong desa sing ora tau sekolah, wong Kediri. Ndongakne kanca-kancaku kabeh seluruh Indonesia sehat lahir batine. Sehingga berani berjuang demi anak cucu kita. Kita loh ya, bukan saya. Kita semua. Bukan golongan. Demi anak cucu kita semua. Jangan sampai kita terulang lagi seperti 350 tahun yang lalu kita dijajah Belanda. Wis kesel, Rek. Wis kesel. Kita butuh kesatuan persatuan merapatkan barisan. Ayo. Saya minta maaf. Nek aku salah saya minta maaf. Ya, saling elek nih. Ling tineling. Nek aku salah eling no, nek sampean salah tak eling nih. Iki manungsa wong Jawa niki.
Sekali lagi tak dongakne kanca-kanca kabeh seluruh Indonesia sehat walafiat. Jaga NKRI dengan tulus demi anak cucu kita. Tekawang Kediri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.